Tiga capres ini mempunyai jawaban berbeda soal IKN. Lalu bagaimana jawaban mereka, teman-teman? Tentang ini Pak, kan katanya ibu kota tuh mau dipindah ke Kalimantan ya Pak. Kalau Bapak nanti terpilih jadi presiden, kan Bapak nanti di sana. Mengenai isu Jakarta yang mau tenggelam, gimana kalau nanti pindah ke Kalimantan? Emang mau dibiarin aja gitu tenggelam Jakartanya? Bagaimana jawaban Ganjar? IKN itu undang-undang ya, jadi sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Maka tugas kita tinggal menjalankan. Mungkin tinggal bagaimana cara merencanakan itu dengan baik. Maka kemudian apa yang sudah dikerjakan mesti jalan. Tinggal sekali lagi perencanaannya, waktunya, tahapan-tahapan yang sudah ada itu mesti betul-betul disiapkan dengan matang. Dan seandainya sudah pindah ke sana, tidak berarti yang lain diabaikan. Pasti semua akan dipikirkan. Maka kita tidak akan meninggalkan daerah lain dengan berpindahnya ibu kota. Katanya Jakarta mau tenggelam, sekarang lagi dikerjakan. Biar tidak tenggelam, pengambilan air tanahnya dikurangi, penataan lingkungannya betul-betul dirancang dengan baik. Tentu kita mesti sadar pada global climate change, sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan seperti pemanasan global, sea level rise yang naik ya, itu kan mesti kita cegah. Sehingga jangan khawatir, kita tidak akan membiarkan yang lain rusak. Iya, saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Ya, saya kira ini saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan, Pak. Diteruskan, kata Prabowo. Jawab 1 menit. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitar, menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Dari ketiga capres, yang paling berbeda adalah Anies Baswedan, juga dengan PKS, karena PKS adalah pendukung dari Anies Baswedan. Ya, kalau dua capres sepakat untuk diteruskan, Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, jawaban berbeda ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Ini harus dikaji ulang. PKS menyatakan bahwa ibu kota Jakarta masih layak untuk menjadi ibu kota negara. Begitu kata itu. Memilih seorang pemimpin, saya mempunyai satu aspek utama dan dua aspek pendukung. Aspek utama tentu adalah track record seorang pemimpin tersebut atau penilaian ke belakang, dan dua aspek pendukungnya adalah visi, misi, dan ide gagasannya atau penilaian ke depan, dan juga spekulasi atau isu yang berkembang hari ini. Tentu dari ketiga aspek tersebut kita tidak sedang mencari kesempurnaan, tapi yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu kenapa harus
Ganjar Pranowo. Saya sendiri sebelum mendukung Bapak Ganjar Pranowo tentu mempertimbangkan 3 hal yang tadi. Track record beliau di legislatif maupun eksekutif tentu sudah tidak perlu kita ragukan lagi kiprahnya. Data dan fakta menunjukkan bahwa kinerja beliau adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Kemiskinan misalnya, kalau teman-teman melihat secara delta atau marginnya, maka teman-teman akan menemukan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat pengentasan kemiskinan secara persentase tertinggi nomor 3 se-Indonesia. Dan secara jumlah yang tertinggi pertama di Indonesia. Kemudian terkait data-data pembangunan yang lain, saya juga berani untuk berdata. Tentu untuk menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan kinerja yang terbaik. Dan 2 aspek lainnya kita bedah lain waktu. See ya. Golput bukan pilihan. Jadi kemarin saya ada lihat video ini. Bagaimana tips untuk setia kepada istri? Sekarang? Iya, sekarang. Boleh. Dia langsung datengin istrinya, dia peluk di depan semua orang. Dan dia juga kasih tos ke anaknya. Nah, yang menarik adalah kata-kata dia yang ini. Cinta itu tidak perlu dengan kata-kata, dengan perbuatan. Ini jawabannya keren sih menurut saya. Memang benar, kalau kita mau setia, kita harus tunjukkan ke semua orang kalau kita udah ada yang punya dan kita sayang sama dia. Sesimpel itu. Laki-laki itu cenderung lebih suka menunjukkan rasa sayangnya lewat tindakan ketimbang perkataan. Kalau kita lihat Pak Ganjar ini sosok yang romantis sama istrinya. Kemana-mana ajak istrinya. Dan percayalah, ketika seorang suami mencintai istri dan anaknya, itu akan berdampak pada pekerjaannya. Kenapa? Karena dia mendapat dukungan penuh dari istri dan keluarganya. Coba kita lihat prestasi Pak Ganjar. Jadiin Jawa Tengah sebagai provinsi terinovatif, ngebangun 3 bandara baru, ngebangun 1000 km jalan provinsi, dan banyak prestasi lainnya. Jadi dukungan dari istri dan keluarganya itu bisa membuat laki-laki menjadi pemimpin yang lebih baik. Saat ini saya nggak pilih PDIP, tapi saya akan tetap pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa? Mereka kayak akan pengalaman politik. Kalau Pak Ganjar itu sudah 10 tahun pimpin daerah, bukan kota, pimpin daerah. Jadi daerah-daerah Jawa Tengah dia sambangi, dia turun ke jalan masalah-masalah atau pembangunan untuk daerah seluruh Jawa Tengah. Kalau Pak Mahfud hebat, profesor yang tahu tataran hukum, jadi nanti kedepannya bisa lebih baik. Kalau untuk yang lainnya, 2 capres lainnya itu masih kalau yang nomor 1 baru 5 tahun pimpin daerah, kalau yang nomor 2 baru 2 tahun pimpin kota bukan daerah. Oke. Tapi saya nggak akan pilih PDIP tahun ini. Yang jelas pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, Gas, terima kasih ya atas komentarnya dan supportnya. Nah, terima kasih juga telah memahami apa yang aku jelaskan di PT yang sebelumnya menanggapi komentar pertanyaan tersebut. Jadi di sini kata kamu, Gas, ya. Pertanyaannya serius. Memang benar dia bertanya dengan serius sih sebenarnya yang komen itu. Tapi ada lucunya ya, memang ada lucu dan anehnya. Makanya apa yang aku sampaikan itu kan benar. Kan katanya kalau Anies gugur di putaran pertama, terus dia bergabung dengan Pak Ganjar. Apakah saya nih sebagai pendukung Pak Ganjar ini masih mendukung Pak Ganjar? Kan sebenarnya pertanyaan kayak gitu kan sebenarnya aneh. Coba Gas ya, coba ya kita coba pikirkan ya. Nah, coba. Anies ini kan bukan ketua umum partai. Dia jangankan ketua umum partai, kader partai aja nggak ada. Dia kan cuma hanya seorang gelandangan politik aja. Gelandangan politik. yang hanya dengan modal kata-kata berambisi ingin menjadi presiden. Anggota kader partai bukan, ketua umum partai bukan. Terus nanti kalau umpamanya kalah di putaran pertama, ya kan? Terus dia mau bergabung dengan Pak Ganjar. Dia mau bergabung dengan Pak Ganjar tuh mau sebagai apa? Itu loh. Makanya aku tadi menanggapi yang berkomentar itu tuh sangat serius padahal aku menanggapinya.
Anies gugur di putaran pertama, terus nanti dia mau bergabung dengan Pak Ganjar. Dia mau bergabung dengan Pak Ganjar sebagai apa gitu loh. Kecuali misalnya Anies ini ya, dia seorang ketua umum partai atau presiden partai lah, misalnya dari Nasdem, PKS sama PKB itu presiden partainya dia. Nah, ini jangankan dia presiden partai, ketua umum bukan, jangankan ketua umum, anggota kader partai aja bukan. Dia kan hanya apa ya, ketua Karang Taruna aja kan di kampung dia tuh. Nah, sekarang Karang Taruna pengaruhnya dia bergabung dengan Pak Ganjar mau sebagai apa gitu loh. Makanya aku kasih ya, jujur aja pertanyaan yang tadi itu aku sebenarnya agak menggelitik juga sih sebenarnya di hati ini. Cuman aku coba tanggapin dengan santai, dengan serius. Orang bukan apa-apa, cuma gelandangan politik. Cobalah, dulu waktu era SBY dia bergabung dengan era SBY. Begitu di era Bapak Jokowi 2014 dia bergabung dengan jadi tim pemenangan Bapak Jokowi. Terus diangkat jadi menteri, udah lama dipecat. Begitu dipecat sakit hati, dia pindah lagi ke 2019 mendukung jadi tim pemenangan Pak Prabowo. Makanya aku yang bingung itu pertanyaan yang itu tuh tadi orang itu, Anies mau bergabung dengan Pak Ganjar, dia mau sebagai apa di situ? Ketawa terus. Terus yang komen mempertanyakan ke saya lagi, apakah nanti kalau Anies bergabung dengan Pak Ganjar masih mendukung Pak Ganjar ya? Saya memang orang pendukung Pak Ganjar, apa ngaruhnya? Tapi itulah masyarakat Indonesia ini ya kadang ya aneh-aneh aja lah ibaratnya tuh. Nah, mungkin niat pertanyaannya bagus gitu, cuman akhirnya kalau kita menyimaknya ya sebenarnya agak aneh juga gitu loh. Udah ya guys ya, aku sebenarnya gimana ya, kalau ingat yang komen yang tadi itu, yang bertanya itu, sebenarnya geli-geli juga. Dia tuh mau bergabung dengan Pak Ganjar. Nanti kalau bergabung dengan Pak Ganjar masih biar mendukung Pak Ganjar. Dia mau bergabung dengan Pak Ganjar mau sebagai apa gitu loh. Kalau partainya bergabung nggak apa-apa. Kalau orangnya sebagai apa? Sebenarnya dengan Anies dan pendukung-pendukungnya ini. Tim sukses. Baik, terima kasih Gas atas komentarnya. Aku coba tanggapin ya komentar Anda dengan positif aja nih, aku tanggapin dan juga dengan serius nih. Di sini komentar Anda Gas ya, itu kalau di putaran 2 Anies gabung dengan Ganjar, masih mau dukung Ganjar apa enggak Bang? Baik, jadi di sini aku coba jelaskan dengan serius ya Bang ya, Gas ya. Seharusnya pertanyaan itu bukan dilontarkan kepada saya, gitu loh. Harusnya lontarkan kepada pendukungnya Anies. Iya, harusnya dilontarkan kepada Anies karena pendukung Anies. Tapi dapat apa, coba saya tanggapin dengan serius ya. Begini Bang ya, di situ kalau di putaran 2 Anies gabung Ganjar, berarti sama dengan Anda mengatakan, ya anggaplah Anda sudah memprediksi kalau Anies itu di putaran pertama itu pasti sudah kalah. Ya memang pasti kalah Anies. Terus di putaran kedua, misal kan mungkin Anda misal Anies gabung dengan Ganjar, apakah masih mau dukung Ganjar? Ya jelas. Jadi begini guys ya.
Saya ini kan pendukung Pak Ganjar memang dari awal. Jadi misalnya di putaran pertama Anies kalah, terus dia bergabung ke Pak Ganjar, ya nggak ngaruh dengan saya memang tetap Pak Ganjar. Seharusnya pertanyaannya itu yang dilontarkan ini sebenarnya ke pendukungnya Anies gitu loh. Kalau nanti Anies di putaran kedua setelah kalah, nah gugur terus dia bergabung ke Pak Ganjar, kalian masih nggak mendukung Pak Anies karena dia gabung dengan Pak Ganjar? Kan jelas kan nih, pendukung Anies ini kan rata-rata anti PDIP. Iya. Anti Jokowi. Harusnya begitu pertanyaannya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap positif aja menanggapi komentar Anda ini. Ya bagus juga, Anda yakin kalau Anies itu pasti ya kalah lah di putaran pertama. Sama dengan pemikiran saya, tidak apa. Jadi kalau umpamanya Anies misalnya di putaran pertama gugur atau kalah, sekarang apa pengaruhnya Anies bergabung dengan Pak Ganjar? Dia tidak ada apa-apa lagi. Anies misalnya kan, Anies kan mencapres tuh bersama Cak Imin. Jadi kalau dia di putaran pertama kalah atau gugur, dia tidak ada pengaruh apa-apa lagi. Paling nanti dia berurusannya lagi dengan KPK. Jadi Anies mau bergabung dengan Ganjar ngapain? Kayak gitu loh. Untuk ngapain? Karena tidak ada pengaruhnya. Yang perlu itu sekarang tinggal dipertanyakan itu pendukung Anies ini nanti kalau Anies gugur dia mau kemana arahnya? Arah pendukung Anies nanti nggak kemana, dia mau menentukan pilihan nanti kalau memang ada putaran kedua. Kalau saya pendukung Pak Ganjar, ya saya tetap pendukung Pak Ganjar, nggak ada ngaruh. Yang perlu dipertanyakan itu pendukung Anies nanti dia mau mendukung Prabowo, kira-kira Prabowo menerima nggak? Kayak gitu loh, karena dihianati kan, lanjut dibenci karena ikut ikut kabinet Bapak Jokowi. Apalagi sekarang Prabowo kan menggandeng anaknya Bapak Jokowi. Mau bergabung mendukung Pak Ganjar atau di PDI, mereka kan anti dengan PDIP. Karena apa? PDIP ini adalah partai yang benar-benar menerapkan capres yang dia usung itu untuk membangun bangsa ini. Nah sementara pendukung Anies kan anti sebenarnya dengan kemajuan dan pembangunan yang ada di bangsa kita ini. Mereka tidak mau sebenarnya dengan ibarat kemajuan di negara ini. Ada nggak pendukung Anies yang sekarang ini jadi host itu mengucapkan kami berterima kasih dan bangga atas sekarang kemajuan yang ada di negara kita Indonesia ini? Tidak ada. Yang mereka bicarakan hanyalah kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan tidak pro rakyat. Begitu aja. Jadi mereka tidak ada bangganya dengan negara kita ini. Karena mereka memang menginginkan negara kita ini hancur-hancuran gitu loh. Pendukung Anies ini rata-rata. Jadi yang dipertanyakan itu pendukung Anies nanti kalau umpamanya kalah di putaran pertama, arah dukungannya kemana lagi bergabungnya? Begitu loh gas. Jadi itu ya. Jadi aku tanggapinya dengan serius, santai aja. Jadi pertanyaan kamu ini sebenarnya bagus juga, cuma bukan untuk saya, tapi harusnya untuk pendukung Anies seharusnya. Anies juga bergabung juga tidak ada pengaruhnya. Anies tidak ada pengaruhnya, tidak membawa pengaruh atau dampak apa-apapun dia bergabung dengan Pak Ganjar. Nanti kalau umpamanya kalah, dia bukan apa-apa lagi gitu loh. Oke ya guys ya, itu aja sekedar penjelasan serius dari saya. 3 capres berbeda, 3 jawaban berbeda soal IKN. Yang 2 masih terus meneruskan IKN, tapi yang satu ini memang agak berbeda. Ya, tergantung pilihan kalian siapa. Silahkan, ini bebas. Yang 2 IKN jalan, yang 1 meragukan. Itulah pada intinya teman-teman. Walaupun itu sebenarnya sudah disahkan oleh DPR dan menjadi sebuah undang-undang ya. Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Pilihan ini IKN lanjut atau enggak itu tergantung kalian yang milih. Seperti apa nanti. Ya, kalian ingin enggak IKN itu terus
terus dijalankan sampai nanti menjadi sebuah ibu kota yang besar begitu. Kalau ingin silakan, itu pilihan di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.